belum tembus 1 lah. Belum tembus 1. Minimal pira? Paling murah lah yang pernah Kalau kau yang jual. Nah itu kalau yang mau tema nikah itu memang range harganya memang No, yang dari ini, yang dari desain maut tadi. Oh kalau yang desain maut 100 ribuan ada. 100.000. Ya itu cuman kayak misalnya cincin bunder tok tak rutui kayak gitu. Kalau enggak bandel misalnya ring 1 sama manik-manik 1 udah gitu aja paling 100 ribuan. Tapi kalau yang kalau custom di atas 500 sih biasanya. Paling mahal yang sudah pernah kau bikin 2,5 tapi belum laku. 2.500.000 tapi belum laku. Aku penasaran, aku nanti mau lihat itu karya fotonya. kolaborasi sih Mbak. Jadi bikin itu untuk mengikuti pameran online di Garland Magazine Australia. Jadi memang sengaja mereka punya edisi waktu itu judulnya rame-rame. Jadi kayak kolaborasi antar crafter. Jadi kayak apa ya di Asia gitulah ya. Enggak cuma Asia sih sebenarnya. Pokoknya siapapun yang bisa submit karya terus dikurasi kan. Waktu itu terus kebetulan temen itu dia craftnya dari tenun NTT gitu. Nah terus akhirnya kayaknya asik nih dikombinasi, kok tiba-tiba langsung punya ide, oh ya Padang Sabana gitu kan. Terus akhirnya kasih judul yang keren, Rime of Savannah gitu kan. Jadi Kayak aneh, aku sedikit punya gambaran ya. Metal itu dikombinasikan dengan tenun itu kurang lebih nanti seperti jadi apa? tak bikin cuman gini tok kotak, terus ada kayak ya waktu itu sih belum istilahnya eksplorasi soldering kan belum terlalu ini kan, jadinya pokoknya wato nempel gitu, intinya kayak ceringit-ceringit rumput gitu ditempel, terus tenunnya itu cuman dilipat gitu buat ada seliwir-seliwirnya, nggak digunting, cuma satu motif itu dikeliatin gitu. Kayaknya aku Jadi beberapa besar, udah pernah lihat. segini kalau dipakai. Ya udah itu kolaborasi sama Morris Diak, temanku dulu di Jogja tapi sekarang dia udah balik ke NTT. Dan di sana dia nenun sekarang, bener-bener nenun sendiri. Bener-bener nenun. Iya. Terus itu produk-produk itu jualnya di mana? Kebanyakan Instagram. Di Instagram. Kebanyakan Instagram, terus dulu Facebook, punya Facebook page, cuman kok Facebook itu kadang suka resek, jadinya ya mohon maaf ya Om Mark. Kadang jadinya saya lebih Facebook cuman buat ya promosi aja sih, nggak yang jualan gitu. Apalagi sekarang kan begitu ada angka tung terus nanti langsung dilempar ke marketplace kan, nggak bisa yang di post gitu kan, jadinya sekarang algoritmanya makin mumet, apalagi untuk kita yang rodok jadul gini ki. Aduh, bener-bener PR deh. Jadi ya sudah fokusnya di Instagram. Terus tadinya punya website tapi akhirnya ya karena pandemi kemarin akhirnya kayak take down. Terus akhirnya kayaknya nggak kuat nih terus terpaksa websitenya. Websitenya tidur dulu dan hangus, maksudnya domainnya sempat udah hangus sih. Ya sudahlah, besok ini lagi bikin lagi kalau memang sudah siap gitu kan. Tapi dirimu gak sendirian, aku ya podo. Iya, itu nasibnya. Akhirnya website itu take down semua ya. Single fighter ya. Kita harus relakan. Dan memang lebih luas. Maksudnya Instagram itu sejauh ini masih lebih luas sih kalau buat betul. ngapa-ngapain gitu. Terus bisa saling posting. Saya kan punya 2 Instagram. Satu yang personal, satu yang buat bisnis. Yang buat bisnis sebenarnya nggak cuma satu sih. Ada tiga akun. Cuman yang aktif 1. Ya udah, jadi saling repost gitu aja, lempar sana lempar sini, yang satu biar buat konten aktif. Sini iya, bisa buat kiri kanan gitulah. Itu juga aku lakukan. Jadi biar aktif semua, terus nggak pusing mikirin konten. Iya, tinggal lempar sana lempar sini gitu kan. Terus paling kalau ada teman yang kebetulan pameran gitu, terutama kalau di Jakarta gitu nitip. Ya sejauh ini sih kalau di Jogja pameran memang kurang beruntung, jadi tidak banyak yang melirik. Tapi kalau di Jakarta gitu lumayan. Mungkin ini ya,
Kalau di Jogja itu kayaknya memang tempat untuk produksi, bukan untuk selling. Sellingnya itu harus ke kota lain, misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung. Bandung itu masih bisa. Tapi kalau di Jogja, ya kayaknya memang tempat berkumpulnya para seniman, tempat berkumpulnya para crafter, dan memang image-nya itu memang Jogja memang tempat untuk berkreativitas, bukan tempat untuk selling. Apalagi harga belinya juga kayaknya rada kurang terjangkau. Jadi konotasinya itu kalau Jogja itu barang murah. Bukan berarti murahan ya, tapi murah. Jadi semua yang dari Jogja itu pasti harganya murah. Nah itu yang bikin tung gitu kan. Enggak juga. Kebanyakan kalau jualnya di Jogja memang nggak bisa, maksudnya nggak bisa jualan di Jogjanya itu. Jadi orang kalau, jadi maksudnya gini, barangnya sama, saya jual di pameran di Jogja sama di pameran di Jakarta, itu udah beda banget apresiasinya. Walaupun mungkin yang di Jogja yang nanya orang Jakarta juga, tapi karena di Jogja jadinya mereka langsung kok mahal, tapi itu dijual di Jakarta nggak pakai ditawar. Nggak pakai ditawar dan harga bisa lebih tinggi. Iya. Itu psikologis pasar ya begitu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa aku tidak pernah mau pameran di Jogja. Iya, ya kebetulan kalau pameran di Jogja kan ya karena komunitas ya, ikut komunitas gitu. Paling beberapa yang memang, kalau yang saya suka itu justru craft market yang kayak indie, label indie gitu loh, yang cuman lingkungan kecil, yang cuman kayak di rumahnya siapa, terus ada berapa lapak, rame-rame kayak gitu. Dulu sempat awal-awal saya bikin itu lumayan rame. Nah mungkin karena terus pandemi kan jadi surut lagi. Nah ini kayaknya udah mau mulai lagi sih, mulai ada teman-teman yang istilahnya lapak-lapak kecil kayak gitu, komunitas kayak gitu. Nah itu yang asik, soalnya kan beda ya, suasananya. Kita nggak cuman semata-mata jualan gitu loh, bisa saling ketemu, kenalan teman baru, terus sharing apa. Dan sekarang bisa lebih keren lagi. Jadi bentuk komunitas kecil kayak besar kecil, entah di halaman rumah siapa. Abis itu live IG, banyak sekali yang melakukan itu. Ya mungkin abis ini kita bisa coba. Iya mungkin bisa ini di sini. Di sini aja. Ini wes oke banget. Tinggal naruh beberapa meja, tinggal di display. Di konsep bisa dicoba supaya bisa lebih eye catching. Kene koyo oke. Bisa bisa dicoba, bisa. Lampu langling menyala. Bener. Menarik. Mbak Ika, dalam perjalanan karirmu, apa yang paling berat? Waktu kita tinggal 2 menit. Paling berat kalau ditanya ini bisnis atau bukan? Bisnis lah, kita akan bahas bisnis. Iya, Ibu. Enggak. Jadinya kalau ditanya ini bisnis atau bukan, itu berat soalnya. Buat begitu. Saya. Iya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ini bisnismu atau apa, malah kebingungan jawabnya? Saya jawabnya bisnis sih. Cuman kalau ditanya lagi omsetnya berapa? Enggak tahu. Terus ditanya lagi, ini apa pembukuannya apa semacam? Ya cuman gini aja sih. Ya mungkin karena ini ya, konsepnya itu bukan business woman tapi seniman, makers ya, ini yang makers jadinya. Kalau seniman itu biasanya kan ngono to, wis sak karepe dhewe, sak senenge dhewe, sak mute dhewe gitu to. Ya pokoknya asal ada uang masuk bisa buat kasih makan kerucil udahlah gitu kan. Iku cukup. Jajan emaknya belakangan gitu kan. Oke. Yang penting buat kerucil. Teman, kalau ngobrol sama Mbak Ika, kita sering kali ngobrol sampai larut malam ya, nggak ada habisnya dan selalu membuat aku ketawa. Cuman sekarang ketawaku rada tersendat karena suara ini mengganggu banget. Sekian dulu di sesi pertama, ketemu lagi di sesi selanjutnya. Dadah.